Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Saya Naur Hamidah Panjaitan dengan NIM 0113211001. Saya dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam A semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang komunikasi Islam, komunikasi efektif, strategi komunikasi, teknik komunikasi, dan media komunikasi. Guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Andini Nurbahri, MIKOM. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang komunikasi Islam. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi yang pertama tentang komunikasi Islam, sebaiknya kita lebih dahulu mengetahui apa itu pengertian komunikasi. Communication is a process that involves sending and receiving messages through the verbal and non-verbal methods. Communication is a two-way means of communicating information in the form of thoughts, opinions, and ideas between two or more individuals with the purpose of building and understanding. Komunikasi adalah penyampaian pesan berupa ide, pemikiran, atau informasi kepada orang lain. Dengan penyampaian pesan disebut komunikator atau sender, dan penerima pesan disebut sebagai komunikan atau receiver. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Komunikasi Islam juga bisa diartikan sebagai komunikasi berisi pesan keislaman. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi akidah atau iman, syariah atau Islam, dan akhlak atau ihsan. Komunikasi Islam memiliki 6 prinsip diantaranya yaitu qaulan sadida, qaulan baligho, qaulan ma'rufah, qaulan karimah, qaulan layyinah, dan qaulan maisurah. Yang pertama akan kita bahas yaitu qaulan sadida, yang berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar baik dari segi substansi atau materi maupun dari segi redaksi atau tata bahasa. Yang kedua, qaulan baligho, artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, dan langsung ke pokok masalah. Yang ketiga, qaulan ma'rufah, yang artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, qaulan karimah, adalah perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Yang kelima, qaulan layyinah, berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Dan yang terakhir, qaulan maisurah, yang berarti ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Tujuan dari komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga tercipta feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Kemudian, unsur-unsur komunikasi efektif. Yang pertama, komunikator, kedua pesan, ketiga media, keempat perhatikan gangguan-gangguan yang mungkin akan menghambat proses komunikasi, yang kelima komunikan, dan yang keenam pengaruh atau umpan balik yang diharapkan atau tujuan penyampaian pesan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu strategi komunikasi.
Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Teknik strategi komunikasi ada 6, yaitu yang pertama, redundansi, yang kedua, canalizing, ketiga, informatif, keempat, persuasif, kelima, edukatif, dan yang keenam, koersif. Kemudian langkah-langkah strategi komunikasi yaitu mengenal khalayak, menentukan tujuan, menyusun pesan, dan menetapkan metode serta memilih media yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah cara atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan, pemikiran, ide atau lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami atau dimengerti oleh orang lain. Teknik komunikasi berbagai macam, yaitu ada teknik komunikasi verbal, teknik komunikasi nonverbal, dan komunikasi tertulis. Yang pertama, teknik komunikasi verbal. Teknik ini biasanya digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesan, dan pendengaran yang baik. Yang kedua, teknik komunikasi nonverbal. Teknik ini lebih pada bahasa tubuh yang paling penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Bahasa tubuh ini sangat membangun performa dalam menyampaikan pesan dan penawaran bisnis, sehingga bahasa tubuh yang baik dan elegan akan membawa komunikasi bisnis lebih efektif. Yang ketiga, teknik komunikasi tertulis. Teknik ini juga tidak kalah penting dengan teknik sebelumnya. Teknik komunikasi secara tertulis ini biasanya menggunakan email sebagai salah satu aplikasi yang paling mudah dalam melakukan komunikasi tertulis. Perusahaannya juga lebih dominan menggunakan teknik ini menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan timnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Media juga merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk dapat melihat lingkungan yang lebih jauh. Secara sederhana, sebuah media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan. Teori media yaitu ada 5. Yang pertama, teori semiotik pesan. Yang kedua, teori sosiokultural pesan. Yang ketiga, teori sosiopsikologis. Yang keempat, teori sibernetika. Dan yang kelima, teori kritis. Kemudian, fungsi dari media komunikasi yaitu efisiensi penyebaran informasi, memperkuat eksistensi informasi, konkret, motivatif, serta menghibur. Bentuk media komunikasi yaitu yang pertama, media cetak adalah segala jenis barang atau media komunikasi yang dapat dilakukan melalui proses pencetakan dan dapat dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan atau informasi. Contohnya yaitu surat kabar, buku, brosur, majalah, dan buletin. Yang kedua, media visual atau media pandang, yaitu penerimaan pesan yang tersampaikan melalui panca indera dan dapat dilihat. Contohnya adalah gambar dan foto. Dan yang ketiga, media audio, yaitu penerimaan pesan yang tersampaikan melalui indera pendengaran. Contohnya radio dan tape recorder. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.